Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official dalam program Belajar Bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu mudah. Yes, bahasa Bugis itu sangat mudah untuk dipelajari. Jadi kalian jangan malas ya, karena orang Bugis itu ada di mana-mana. Yes, ada di mana-mana karena jiwa-jiwa orang Bugis itu adalah jiwa-jiwa perantau. Jadi kalian bisa dapat di mana aja. Atau misalnya kayak gini, kalian daerahnya di mana? Misalnya di luar Sulawesi ya, kalian di mana? Coba jalan-jalan di pasar. Coba deh, coba sekali-sekali jalan-jalan ke pasar. Kemudian, kalau bisa tanyalah satu-satu ya, pedagangnya pasti ada, mungkin sekitar 10-an lah, pasti ada orang Bugis. Puluhan pasti orang Bugis. Coba cek aja, coba cek aja di mana-mana pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Saya tantang kalian ya, dimanapun kalian berada, kalian jalan-jalan ke pasar, di situ pasti ada orang Bugis, minimal 10 orang lah yang jadi penjual ya, yang jadi penjual. Bahkan yang sebagai pembelinya atau konsumennya itu banyak juga pasti orang Bugis. Ya begitulah suku kami ya, kami memang suka merantau, jiwa-jiwanya itu petualang, kami suka kemana-mana ya, termasuk juga saya juga pernah merantau ke negeri Sakura. Wah, bukan negeri Sakura ya, saya nyebutnya Beijing 02 di Morowali kayaknya, karena di sana di Morowali itu ada perusahaan yang dikelola oleh, nggak usah disebut ya. Oke, kita udah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas tentang kata kerja, kata sifat. Nah, kali ini kita akan kasih lagi bentuk-bentuk kata sifat ya. Kita akan kasih 5 kata sifat beserta dengan contoh kalimatnya. Jadi kalian bisa langsung menerapkan di percakapan kalian sehari-hari. Atau kalau kalian bertemu orang Bugis, pakai kalimat ini ya. Dijamin maknyos ya. Saya menyampaikannya secara bahasa Indonesia biar umum aja ya. Yang belum tahu bahasa Bugis, tentunya kan kalau saya pakai bahasa Bugis di video saya, kalian akan kesulitan bahwa ini orang ngomong apa ya? Kita kan pengen belajar bahasa Bugis, tapi kok dia pakai bahasa Bugis? Aduh, nggak nyambung banget ya. Makanya saya pakai bahasa Indonesia biar semua orang paham dan bisa langsung memahami apa yang saya sampaikan. Oke, langsung aja kali ya, supaya nggak terlalu panjang dan lebar-lebar ya. Kita ke kata sifat yang pertama, yaitu maumpe. 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 Tapi kita langsung maumpe. Artinya, ada yang tahu artinya? Maumpe. Maumpe. Tebal ya, tebal. Artinya tebal. Contoh kalimatnya. Maumpe batemu mangire. Maumpe batemu mangire. Artinya, ada yang bisa tebak-tebak, ada yang bisa mencoba untuk menebaknya. Nggak tahu ya, aduh gimana sih kalian ini. Ya wajar lah. Artinya, caramu mengiris terlalu tebal. Caramu mengiris terlalu tebal. Maumpe batemu mangire. Caramu itu batemu. Terus mengiris mangire terlalu tebal, maumpe bisa caramu mengiris tebal boleh. Terlalu saya hanya menambahkan supaya kata penambahannya ya, supaya kalimatnya agak lengkap aja ya. Jelas ya, dari segi pengucapan juga saya udah jelas. Kemudian kata ada mobil yang lewat ya. Lanjut. Kata sifat yang kedua adalah manipi. Manipi. Begini, kalau P misalnya manipi, bisa orang pakai, kalau Bugis ya, bisa pakai F. Manifi. Manipi atau manifi. Bisa pakai F. Ya, bisa pakai F kalau bahasa Bugis ya. Bisa. Artinya manipi atau manifi, ada yang tahu? Yes, itu adalah lawan atau sinonim dari tebal. Artinya tipis. Tipis ya, tipis. Contoh,
Manifi kaina wajumu. Manifi kaina wajumu irita. Manifi kaina wajumu irita. Manifi, manifi kaina, kaina. Wajumu irita. Artinya kain bajumu kelihatan tipis. Kain bajumu kelihatan tipis. Yes. Jadi manipi tipis, kaina kain, wajumu bajumu, irita itu kelihatan ya. Kain bajumu kelihatan tipis. Manipi wajumu kaina wajumu irita ya. Jelas ya. Oke, lanjut lagi untuk yang ketiga, yaitu matane. 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 Ya, saya udah kasih clue, otomatis kalian udah tahu ya, artinya berat. Berat. Contoh kalimatnya, matane ni alalemu. Matane ni alalemu. Matane ni alalemu. Ada yang tahu artinya? Artinya itu badanmu sudah berat. Badanmu sudah berat ya. Matane ni alalemu. Matane ni alalemu. Oke, kita langsung ke kata sifat yang keempat, yaitu maringeng. Maringeng. Udah jelas ya, udah kelihatan, udah samar-samar artinya. Sudah ada kata dasarnya ya, ringeng. Artinya ringan ya. Maringeng, ringan. Contoh kalimatnya yaitu maringeng lade miha yaka. Wah. Maringeng lade miha yaka. Maringeng lade miha yaka. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu, gampang sekali. Yaitu artinya terlalu ringan untuk diangkat. Wah, sombong ya, sombong. Terlalu ringan untuk diangkat. Maringeng lade miha yaka. Meringel lada miha ya kak. Iya. Kalian bisa memakai kalimat ini ketika kalian melihat benda yang gampang sekali untuk diangkat ya. Kalian pengen menyombongkan diri bahwa gue bisa angkat ini barang ya. Lanjut lagi ke kata sifat yang terakhir, ini yang terakhir ya, yaitu macipi. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi bahwasannya huruf P kalian bisa bilang P atau F dalam bahasa Bugis. Bisa macipi, bisa macivi. Tergantung kalian aja. Dan orang Bugis pun bisa pakai dua-duanya. Artinya sempit. Artinya sempit. Macipi lawan dari luas. Ya, sempit. Sempit. Contoh kalimatnya yaitu macipi ni irita sularamu. Macipi nih atau macivi nih irita sularamu. Artinya itu celanamu sudah kelihatan sempit. Celanamu sudah kelihatan sempit. Macivi nih irita sularamu. Macivi nih irita sularamu. Celanamu sudah kelihatan sempit. Celanamu sudah kelihatan sempit. Kenapa lu pakai lagi kalau udah sempit? Beli lagi yang baru ya. Jadi saya udah memberikan semuanya. Saya udah memberikan 5 kata sifat beserta dengan contoh kalimat dan pengucapannya. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung menerapkannya di dalam percakapan kalian ya. Kalau ketemu orang Bugis, coba-coba sekali-sekali tes ya. Pasti kalau memang agak-agak salah, pasti dibenarkan sama dia. Jadi jangan malu untuk ngajak orang Bugis untuk berbicara ya, saling bercakap-cakap, karena memang itu orang Bugis itu udah basically pintar bahasa Indonesia. Ada sih beberapa yang enggak terlalu paham atau terlalu bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Bugis itu banyak banget serapan. Saya nggak tahu yang menyerap bahasa Indonesia ke Bugis atau Bugis ke Indonesia, saya nggak tahu ya. Yang jelasnya Bugis itu udah ada jauh dari sudah berabad-abad yang lalu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau pengen saya bahas sesuatu lagi tentang kata-kata atau pembelajaran bahasa Bugis, silakan komentar aja di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya khusus untuk kalian ya.
Jadi komentar aja part berikutnya kita akan bahas apa. Nanti kita buat videonya khusus untuk kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi di belajar bahasa Bugis berikutnya. Bahasa Bugis itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.